Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Beriman, kembali lagi di channel Loki Mbozo. Kali ini kita akan membahas tentang kisah cucu Rasulullah yang tidak mendapatkan jatah kain kafan dari malaikat Jibril. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa malaikat Jibril membawakan kain kafan dari surga untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang tersayang beliau. Adapun yang mendapat kain kafan tersebut yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, istri pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah radhiyallahu anha, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Fangim Az-Zahra, menantu Rasulullah Ali bin Abi Thalib dan cucu Rasulullah Sayyidina Hasan. Namun, cucu Rasulullah yang satunya bernama Hussein tidak mendapatkannya, padahal Hasan adalah saudara Hasan. Hasan dan Hasan merupakan putra Fahim Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib. Alasan hanya Sayyidina Hasan yang tidak mendapatkan kain kafan dari Jibril. Alasan kenapa Hussein cucu Rasulullah tidak dapat kain kafan adalah karena Sayyidina Hasan mati syahid karena meninggal dan dibunuh di medan perang. Simak kisahnya di bawah ini. Dikutip dari buku Mulut yang Terkunci, 50 Kisah Haru Para Sahabat Nabi oleh Siti Nurlailah. Sayyidina Hasan mengalami ujian kehidupan yang sangat berat, namun ia menghadapinya dengan penuh kesabaran. Mulai dari ditinggalkan satu demi satu orang tersayangnya, kakaknya, Hasan bin Ali wafat sebagai syuhada, kakeknya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wafat karena sakit, ibunya juga wafat karena sakit, sementara ayahnya, Ali bin Abi Thalib, wafat karena dibunuh ketika sedang salat subuh. Sayyidina Hasan adalah orang yang tidak menyetujui Yazid bin Muawiyah yang kala itu dinobatkan menjadi khalifah. Kaum muslim marah dan tidak suka kepada Yazid. Pasalnya, Yazid merupakan seorang yang korup, peminum khamar, serta menyenangkan dirinya dengan kera dan anjing-anjingnya. Yazid mendapatkan kedudukan tersebut karena warisan ayahnya, Muawiyah bin Abu Sufyan, namun hal ini bertentangan dengan prinsip dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Makkah, Sayyidina Hasan mendapat banyak surat-surat dukungan dari penduduk Kufah. Sayyidina Hasan yang kala itu di Madinah diminta mereka untuk ke Kufah untuk dinobatkan menjadi khalifah. Akibat kelakuan buruknya, cucu Rasulullah itu tidak bersumpah setia kepada Yazid. Kemudian Sayyidina Hasan pun mengutus saudara sepupunya, Muslim bin Aqil ke Kufah untuk menjadi duta atau wakilnya untuk tinggal bersama orang yang paling setia di Kufah. Muslim bin Aqil pada akhirnya tinggal dengan Al-Mukhtar. Ketika mendengar kedatangannya, rakyat Kufah pun berkumpul di sekitar rumah Al-Mukhtar untuk bertemu Muslim bin Aqil yang ingin menegakkan pemerintahan Islam. Sayangnya, itu hanyalah kepalsuan semata. Dalam buku Sejarah Agung Hasan dan Hasan karya Ukashah Habibu Ahmad, Sayyidina Hasan tetap pada pendiriannya untuk menuju Kufah. Ketika sampai di daerah Batnur Rumah, ia menulis surat ke penduduk Kufah untuk memberitahukan kalau dirinya sudah sampai di Batnur Rumah. Beliau mengutus Qais bin Masyar As-Saidawi, tapi sialnya Qais bin Masyar As-Saidawi tertangkap dan dibunuh oleh pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Lalu, Sayyidina Hasan melanjutkan perjalanan hingga tiba di Zarut. Saat dalam perjalanan, ia baru mendapatkan berita mengenai terbunuhnya Muslim bin Aqil dan Han bin Urwah, beserta pengkhianatan yang dilakukan para rakyat Kufah. Setelah tahu, Sayyidina Hasan pun memutuskan untuk pulang. Namun, dalam Al-Akbar At-Tiwal, bahwa orang-orang Bani Aqil berkata, bagi kami, tidak ada gunanya hidup sehabis Muslim bin Aqil terbunuh, kami tidak akan kembali sampai kami mati. Mendengar hal itu, Sayyidina Hasan merespon dengan, lantas, apa gunanya aku hidup setelah mereka mati? Akhirnya ia melanjutkan perjalanannya dan memperbolehkan jika rombongannya berkeinginan untuk pulang atau terus bersamanya. Saat sampai di Zubalah, mereka lalu bertemu dengan Umar bin Sa'ad dan Ibnul Asyad yang membawa surat dari Muslim bin Aqil. Surat tersebut berisi penyampaian ketidakpedulian penduduk Kufah terhadap dirinya. Pada tanggal-tanggal 2 Maharah tahun 61 Hijriyah, Sayyidina Hasan bisa tiba di Karbala, walaupun sempat dihadang oleh Al-Hurru bin Yazid At-Tamimi atas perintah Ubaidillah bin Ziyad. Ia disambut dingin oleh penduduk setempat yang berkisar 100.000 orang yang siap menyatakan janji setia ke Sayyidina Hasan.
Benarlah kekhawatiran dari keluarga dan sahabat Saidina Hasan. Setelah itu, Saidina Hasan dan rombongan dikurung selama beberapa hari, tepat pada tanggal-tanggal 10 Maret tahun 61 Hijriah. Ada 5.000 pasukan yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas menyerbu rombongan Saidina Hasan. Pengepungan tersebut dilakukan atas perintah Ubaidillah bin Ziyad yang memaksa Saidina Hasan untuk mengakui kekuasaan Khalifah Yazid bin Muawiyah. Para sejarawan berpendapat bahwa rombongan Saidina Hasan hanya berjumlah 72 orang yang terdiri dari 32 orang prajurit berkuda dan 40 orang pejalan kaki. Selebihnya, mereka adalah anak-anak dan perempuan. Jumlah tersebut tentunya tidak seimbang, sehingga membuat Saidina Hasan kalah. Diceritakan Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah pada 10 Maret pasukan Ubaidillah bin Ziyad membuat kepala Saidina Hasan berdarah karena dipukul dengan pedang. Luka kepalanya tersebut kemudian Saidina Hasan balut dengan merobek kain jubahnya. Kala itu ada juga yang melepaskan panah ke lehernya, namun Saidina Hasan masih hidup. Ia memegangi lehernya sambil menuju ke arah sungai karena kehausan. Namun, pasukan tersebut tidak membiarkan Saidina Hasan untuk minum. Ibnu Katsir juga menyebutkan bahwa Sina bin Ana bin Amanakai adalah orang yang membunuh Saidina Hasan dengan tombak. Kemudian ia menggorok leher Saidina Hasan dan menyerahkannya kepada Kawali bin Yazid. Terkait waktu terbunuhnya Saidina Hasan masih menjadi perdebatan para ulama, namun mayoritas menguatkan bahwa Saidina Hasan wafat pada hari Asyura bulan Maharah tahun 61 Hijriah. Hal ini juga dikuatkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani yang menyebut bahwa umur Saidina Hasan saat wafat ialah 56 tahun. Dikutip dari buku Mahal Bidadari Surga oleh Rizam Aizid menjelaskan kematian syahid seperti yang terjadi pada Saidina Hasan, kaum muslim yang meninggal di medan perang dan berjuang tanpa maksud tertentu sudah termasuk pada jihad fisabilillah. Sehingga, seseorang yang mati syahid jenazahnya tidak perlu dimandikan dan tidak perlu diberi kain kafan dan disalatkan. Cukuplah bagi mereka yang mati syahid dikuburkan saja, dengan pakaian lengkap yang dipakainya ketika jihad fi-sabilillah. Wafatnya Saidina Hasan tersebutlah yang menjadi alasan beliau menjadi cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mendapatkan kain kafan dari malaikat Jibril. Sobat beriman, jika video ini dirasa bermanfaat jangan lupa like, share dan komen, yang subscribe insya Allah masuk surga.